Selamat malam Aumania. Apa kabar penonton? Selamat datang lagi di Midnight Live. Happy banget ya. Mau gajian ya? Gajian THR tetap aja habis buat bayar utang. Betul. Pemasukan kura-kura, pengeluaran balap kuda. Cepet amat pengeluaran. Uye. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal olahraga yang katanya lapangannya lebih menjamur dari lapangan kerja. Tapi ternyata malah bikin warga susah tidur. Olahraga yang bisa dibilang elit, tapi pas main mau parkir aja sulit. Olahraga yang kalau dilihat asik tapi ternyata bisa bikin warga terusik. Apalagi kalau bukan lapangan padel yang membuat kita terpadel-padel. Penonton habis main padel malah jadi nggak bisa kadel. Kecapean ya. Jadi permasalahan lapangan padel belakangan ini emang lagi jadi polemik setelah warga mengeluhkan bisingnya aktivitas padel di lapangan yang dibangun di permukiman warga. Buat para pemain padel, suara tak-tok bola sama suara pas lagi main mungkin jadi pelepas penat buat mereka. Tapi buat warga yang rumahnya sebelahan sama lapangan padel, suara itu bikin mumet. Bayangin capek pulang kerja mau istirahat, baru juga merem udah ada suara tak-tok. Berasa ada yang nyalain saklar di otaknya. Niat mau resting malah jadi pening. Pening. Belum lagi kalau di rumah itu ada lansia dan anak-anak yang butuh waktu istirahat lebih banyak. Kebayang rungsingnya kayak apa? Mau ke WC, tak-tok. Mau ke dapur, tak-tok. Lagi buka TikTok, tak-tok. Nggak taunya malah lagi nontonin padel. 10 tips servis yang baik. Balik lagi, jadi belakangan banyak protes dari sejumlah warga yang rumahnya berdekatan sama lapangan padel. Salah satunya warga di kawasan Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan yang terganggu dengan aktivitas lapangan padel fourth wall. Hingga akhirnya warga memutuskan mengunggah video keluhannya itu ke media sosial. Kenapa ke media sosial? Karena mungkin warga berpikir no viral no justice. Warga menyebut keluhan warga sebenarnya sudah diajukan sejak akhir Januari kemarin. Dalam seminggu mereka bisa mengajukan keluhan kepada pihak pengelola sebanyak 2-3 kali. Tapi keluhan itu nggak direspon. Kayak chat lo ke mantan. Dijawabnya sama operator. Pager kali. Tirit, tokenku berbunyi. Nggak listrik, nggak pulsa, belum dibayar. Warga juga nggak sekedar mengeluh. Mereka bahkan sudah meminta pihak pengelola buat mengganti dinding yang terbuat dari polikarbonat dengan material yang lebih tahan suara. Tapi pihak pengelola menolak dengan alasan sudah menggunakan material berstandar internasional. Internasional bagian mana nih? Bagian Antartika. Main padel sama penguin. Percuma standar internasional kalau suara masih kedengeran keluar. Pasang dong peredam suara yang bagus. Minimal speknya yang bisa membungkam suara rakyat lah. Biar nggak kedengeran hahnya maksudnya. Nggak kedengeran tak-tok-tak-toknya. Kan rakyat juga yang main. Nggak cuma soal bising, warga juga mengaku merasa terganggu sama kendaraan para pemain padel yang parkir di areal permukiman. Karena lahan parkir lapangan padel yang terbatas. Nah ini gaya elite parkir sulite. Gaya elit parkir sulit. Kalau emang nggak bisa sediakan lahan parkir, kasihlah imbauan ke para pemain supaya nggak bawa kendaraan pribadi. Main berempat masing-masing bawa mobil. Lain kali naik naga aja di drop. That simple. Uye.
Warga bilang mereka paham kalau padel sekarang lagi banyak peminatnya. Dan gak masalah mau ada 19 juta lapangan padel sekalipun ya monggo. Tapi mbok ya tolong dipikirin juga kenyamanan warga sekitar yang perlu istirahat tanpa ada suara tak-tok. Harus itu. Kalau suaranya we walk the talk beda lagi. Makanya saat akhirnya mediasi dilakukan, warga mengusulkan kompromi berupa pembatasan jam operasional mulai pukul 1 siang sampai pukul 7 malam aja. Di sisi lain, Lurah Gandaria Selatan Iksan Kamil yang juga hadir dalam mediasi menyebut izin usaha lapangan padel yang dikeluhkan warga berdiri dengan izin bangunan kafe. Tapi tiba-tiba ada tambahan lapangan padel yang belum memiliki nomor persetujuan bangunan gedung atau PBG. Loh kok bisa izinnya kafe jadinya lapangan padel? Kok bisa? Ini ibarat orang ngakunya jomblo padahal udah punya anak 3. Mana sulung semua lagi. Merespon keluhan warga, pengelola Fort Wall Padel, Fajar Edi Putra memastikan pihaknya akan mengevaluasi hal tersebut. Mereka pun akhirnya memutuskan akan menambah lapisan dinding dengan material yang kedap suara. Dan selama peredam suara dipasang, mereka akan memangkas jam operasional yang semula dimulai pukul 6.30 pagi sampai 23.30 malam diubah jadi pukul 1 siang sampai jam 9 malam. Sementara itu terkait perizinan, Fajar mengaku kalau pihak pengelola nggak tahu secara jelas karena perizinan diurus oleh orang yang berbeda dalam perusahaan. Tapi dia meyakini bahwa perizinan mereka sudah sesuai dan tidak melanggar aturan apapun. Gak cuma di Cilandak, warga di Pulau Mas, Jakarta Timur juga mengeluhkan keberadaan lapangan padel di tengah permukiman mereka. Selain terganggu, warga juga mengaku merasa ditipu karena awalnya disebutkan kalau lokasi tersebut akan dijadikan lapangan tenis pribadi. Ternyata pas sudah jadi malah dipakai buat lapangan padel komersil. Warga pun protes karena mengaku tidak pernah ada izin dari RT RW maupun sosialisasi kepada warga. 3 kali mediasi nggak ada hasil, warga pun pilih jalur hukum. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN terkait izin PBG yang diterbitkan oleh Pemkot Jakarta Timur terhadap lapangan tersebut. Akhirnya pada Januari 2026 PT-UN mengabulkan gugatan warga dan mengharuskan pihak pengelola melakukan pembongkaran karena izin PBG dinilai tidak sah. Ironisnya meski surat peringatan dan perintah pembongkaran dari pengadilan sudah keluar, sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari pengelola maupun Pemkot. Warga bahkan menyebut lapangan padel itu masih terus beroperasi. Mungkin kalau dari awal viral dulu bisa langsung dieksekusi. Mungkin loh ya. Nggak tahu juga saya. Aman kan bos? Protes warga terkait lapangan padel di pemukiman didukung oleh anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian. Menurut Justin, warga berhak menuntut perbaikan dari pemerintah soal tata kelola lapangan padel. Selain soal kebisingan, Justin juga menyoroti soal banyaknya lapangan padel yang dibangun di jalan sempit yang dinilai melanggar tata ruang di ibu kota. Dia pun meminta kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bertindak tegas sebelum isu terkait padel di Jakarta menjadi masalah yang lebih besar. Merespon keluhan warga, Gubernur Jakarta Pramono Anung akhirnya mengeluarkan kebijakan yang melarang pembangunan lapangan padel baru di kawasan permukiman. Kedepannya Pemprov DKI hanya akan memberikan izin pembangunan lapangan padel di zona komersial saja. Sementara itu untuk lapangan yang terlanjur beroperasi di permukiman, Pemprov DKI mengeluarkan sejumlah aturan. Pertama, pembatasan jam operasional hingga maksimal jam 8 malam. Asal bukanya nggak dari jam 1 pagi aja. Kalah Kang Sayur. Kedua, pengelola lapangan di areal permukiman wajib memasang peredam suara demi mencegah kebisingan akibat pantulan bola ataupun teriakan pemain yang mengganggu ketenangan lingkungan. Ingat, biaya main padel itu nggak murah. Masa sih masang peredam suara aja nggak bisa? Apa perlu tuh bola disarungin biar nggak taktok-taktok? Bunyinya jadi bam-bam-bam. Selanjutnya Pemprov dan Pemkot juga akan melakukan penertiban lahan parkir di sekitar area lapangan supaya tidak mengganggu aktivitas warga. Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Pramono menginstruksikan jajaran wali kota hingga camat
untuk menjembatani negosiasi antara pengelola dan warga setempat. Nah, ini negosiasi. Jangan sampai kayak oknum yang hobinya amplopisasi. Ke orang-orang yang nggak ada urusanisasi. Selain mengeluarkan aturan baru untuk pengelola, Pemprov DKI juga akan melakukan audit menyeluruh dan memberikan sanksi berat bagi pengelola yang tidak mengantongi izin PBG. Sampai 23 Februari 2025, Dinas Cipta Karya mencatat dari total 397 lapangan padel di Jakarta, ada sebanyak 185 lapangan tercatat tidak memiliki izin PBG alias ilegal. Banyak juga ya lapangan padel di Jakarta. Semoga nyampe belasan juta. Lumayan bisa membuka lapangan kerja juga. Tapi jangan mengganggu warga. Di IKN udah ada lapangan padel belum ya? Lumayan tuh potensi tuh ya. Yang main siapa? Ya lihat ntar aja. Meski demikian, Dinas Cipta Karya masih mendalami masalah perizinan ini. Nantinya jika lapangan itu terbukti melanggar aturan, maka akan dikenai sanksi tegas berupa penghentian kegiatan, pembongkaran, hingga pencabutan izin usaha. Kedepannya setiap rencana pembangunan lapangan padel baru wajib memperoleh persetujuan teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta agar tidak lagi berdiri asal-asalan tanpa kajian. Pramono menegaskan pengetatan izin ini bukan untuk menghambat olahraga padel, tapi untuk memastikan tata ruang dan kenyamanan lingkungan tetap terjaga. Ketua Umum Pengurus Besar Padel Indonesia, Galih Kartasasmita, ikut buka suara. Menurutnya persoalan ini harus diusut dengan mencari tahu siapa pemberi izin usahanya. Nah, ini yang harus dicari tahu. Siapa yang kasih izin. Jangan-jangan jangan. Ya, namanya juga namanya. Gali menyebut sudah ada aturan yang pasti terkait zonasi untuk tata ruang kota. Salah satunya soal zona perumahan yang tidak boleh dipakai untuk bisnis. Gali juga mengingatkan untuk lapangan padel yang sudah terlanjur ada di zona perumahan untuk mengedepankan etika bertetangga. Dan patuh pada aturan baru terutama soal pembatasan jam operasional. Banyaknya fasilitas olahraga itu jelas bagus, bisa bikin warga jadi lebih semangat buat hidup sehat. Karena nggak perlu jauh-jauh buat cari keringat. Tapi bukan berarti pembangunannya boleh mengorbankan kenyamanan orang yang tinggal di sekitar lapangan. Ingat, padel itu olahraga bukan ajang gede-gedean suara. Semua orang bisa main padel, cari lapangan lo. Semoga dengan adanya aturan baru dari Pemprov, urusan lapangan padel di Jakarta nggak lagi jadi drama. Karena drama yang kita mau cuma drama Cina. Aku ini CEO, aku sedang menyamar untuk mencari cinta, cinta setulus jiwa. Fales banget suara gue ya. Gak semua orang bisa nyanyi, jangan cari suara lo. Ingat, buat para pemilik, bangunlah tempat padel dengan lebih bijak dan peka. Bikin analisis dampaknya, jangan cuma analisis cuannya aja. Ada lahan kosong sedikit, sikat. Ada lahan kosong sedikit, sikat. Lahan sedikit kok disikat. Ada juga sih lahan kosong sedikit, nyawit. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Nah, di segmen ini saya seperti biasa akan ditemani oleh co-host saya yang paling setia. Karena namanya memang Otong Setiabudi. Belum datang udah diomongin. Katanya mau bawain berita. Jangan berat-berat lah, Tong. Kenapa? Penonton hidupnya udah berat. Ini ngantuk terus, lembur terus. Gak libur-libur sampai lebaran tahun depan ya. Mana THR belum cair. Aduh. Gue baca berita nih. Iyalah. Bentar ya.
Lo dulu dah. Loh, Gue tiba-tiba nggak pede banget di depan kamera, kenapa ya? kenapa nggak pede? Ini dong harus percaya diri. Masa tampang udah amit begini nggak pede? Hah? Imut dong. Oh imut ya. Ada yang salah sama kostum lo emangnya? Ya, enggak sih. Kenapa? Enggak sih. Percaya diri itu gampang, nggak harus mahal toh. Kayak gua nih, ya nggak? Selalu percaya diri kalau udah bawain Midnight Live. Auman yang mana suaranya? Gimana? Maksudnya nggak mahal gimana nih? Emang rahasianya apa nih? Biar bisa makin pede nih. Pengen tahu rahasianya? Iya. Nih rahasianya nih, tuh. For Dive. Ini dia. Parfum andalan gua, Tong. Oh iya ya? Nih gua pakai For Dive yang Shelby. Lo pakai yang Revolt kan? Oke. Ini parfum berkualitas tinggi, elegan dan berstandar internasional. Yang mengusung semangat love more, live more. Tahu nggak artinya? Gitu aja pakai ditahan. Apa artinya apa? Love tuh kan artinya cinta. Kalau more artinya lebih. Kalau live artinya hidup. Jadi kalau digabung nih, cinta dan hidup berlebihan. Bukan. Jadi semangat parfum For Dive ingin mengajak orang lain lebih mencintai diri sendiri dan orang lain. Ah, gimana nih maksudnya nih? Jadi saya boleh mencintai orang lain nih? Jangan gitu dong. Saya nggak berani mencintai orang lain. Kenapa? Saya kan udah nikah. Mertua saya nonton. Ntar pulang tidur di teras lagi. Guling udah disiapin di garasi. Ini dia makanya jaka sembung makan lontong. Nggak nyambung si Otong. Maksudnya adalah semangat parfum For Dive itu adalah saling berbagi. Biar jelas wujud kampanyenya menyisihkan pendapatannya untuk berbagi ke sesama. Ada banyak loh kayak ke Yayasan Pendidikan Anak Disabilitas. Kemarin pas bencana Sumatera dan mereka juga rutin menanam pohon bakau setiap tahunnya. Top, Marco top kan. Oh, emang keren banget sih. Keren. Campaign gerakan sosialnya harum banget ya. Iya. Buat orang-orang yang emang butuhin. Tapi tunggu dulu nih. Parfum For Dive-nya ini seharum campaign-nya juga nggak sih? Coba dulu deh Tong. Nih saya semprotin deh. Tuh saya sampai nyemprotin ke Otong nih. Ini wangi banget nih. Tuh. Tuh. Tangannya mana tangannya? Wah. Tuh. Wah. Aduh. Gimana? Wangi banget. Asli ini wangi banget beneran penonton. Penonton kecium kagak? Wangi kagak? Wah kalau kayak gini nih fix sih. Ini mah brand internasional nih ya. Harganya pasti mahal nih. Jangan mahal-mahal dong. THR belum cair. Sotoy ayam. For Dive ini asli brand lokal. Tapi kualitasnya yang internasional. Harganya sangat terjangkau dan wanginya enak-enak semua. Nggak bikin enek Tong. Beneran nih brand lokal nih. Iya. Keren abis nih. Terus durasi wanginya lama banget lagi. Udah kayak nonton drama Cina aja. Lama panjang, berseri-seri. Sampai episode 1750 itu. Variannya juga banyak toh. Ada Shelby, Atlantis, 1970 dan model Revolt. Wah. Mending beli semuanya aja Tong. Bisa tuh buat parcel lebaran. Menarik juga sih kalau parcel isinya varian parfum For Dive semua. Love more, live more. Iya, ayo kita lanjut lagi siarannya Tong. Udah Iya. pede kan gimana? Wah, ini makin pede saya Asli, nih. wangi banget. Sekarang semprotin Revolt ke gua dong. Aduh. Wah, wangi banget asli. Saya jadi makin pede. Ini juga saya pede. Jadi pengen jalan-jalan nih saya. Ayo kita jalan-jalan. Iya. Tapi mall udah tutup. Gimana? Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Lah. Udah saya ngapain? Bukannya liputan tadi omelin Kornip gimana? Biasa aja sih Mas, aku rela loh datang jauh-jauh ke sini cuma pengen tahu tuh parfum apa sih, wanginya enak banget dan seger banget. Jadi pengen lama-lama di sini nggak apa-apa ya Mas? Nggak boleh dong. Tadi omelin bos gimana? Ini kan For Dive toh, Iya. makanya wanginya tadi sampai menarik Dasya. Dasya liputan, penonton lumutan.
Tanggung jawab dong. Udah, Aumania, kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, Dasya mau liputan juga. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Dan sudah hadir Ferdi Sulaiman dan Randy Chance. Live begini ya? Live. Oh, ini live juga gini. Live Juga gini. Iya. Wah, memang kita sudah ditakdirkan di sini. Iya, memang. Film untuk dibahas midnight nih ya. Yes, itu dia. Apa kabar Mas Ferdi? Baik. Mas Randy apa kabar? Luar biasa. Wah, ini film judulnya sangat singkat ya. 4 huruf aja, Live. Terus terang saya pernah terkurung dalam lift. Tapi udah dulu banget. Sendiri Iya. apa rame-rame? Rame-rame. Dan itu nggak enak banget. Pengep, Iya. sumpah. Udah pokoknya. Kemarin gue juga sempat kejebak dalam lift. Lucunya dalam beberapa menit tuh karakter orang mulai kelihatan semua tuh. Ada yang sok tahu, ada yang panik, ada yang kan? Iya. Ada yang benar-benar ketakutan banget. Pencet ini, ada telepon, tuh, gitu kan. Ya begitulah. Tapi film Live, ini soal apa Mas Randy? Film Live tuh, sebenarnya nih kalau mau diceritain awal mulanya kita bikin tuh ada 2 hal yang aku mau pikirin dulu. Karena ini produksi kedua sebenarnya dari PH kita. Jadi yang pertama tuh aku pengen bikin film yang bisa dirilis kapan aja. Ceritanya masih relate. Timeless. Ya, oke. Jadi kapan aja dirilis tuh masih bisa gitu. Dan yang kedua, ini produksinya tuh tidak terpengaruh sama cuaca. Oke. Ya, itu base-nya dari situ tuh. Indoor. Ya, indoor. Tidak terpengaruh sama cuaca. Nah, dari situ baru kita tarik nih, oke kira-kira cerita apa dan lokasinya di mana yang bisa bikin film kayak gitu. Dan film ini sudah rilis hari ini. Langsung nonton di bioskop kesayangan Anda. Ya, nggak usah kesayangan juga nggak apa-apa. Iya. Nonton aja dulu. Terdekat ya. Terdekat lah Bioskop ya. terdekat dan ternyaman untuk Anda. Iya, benar. Mas Ferdi, kenapa Anda terlibat dalam film ini? Ini filmnya unik banget sih. Jadi gini, Randy sebagai sutradara debut ya, film pertamanya Randy. Oke. Royce Pictures juga baru produksi 2 film. Live sebagai film yang pertama tayang. Itu punya tawaran yang sangat fresh gitu. Dan gue orang yang sangat suka dengan filmmaker baru yang istilahnya belum terkontaminasi industri, terus ngajakin proyek-proyek yang kayak gini gitu, yang fresh, yang tantangan buat sebagai pemain, terus berani, subject matternya cukup berani. Berani dalam hal apa nih? Kan banyak. Ada yang berani dalam hal action atau cerita. Berani dalam hal tema. Jadi kan memang Live ini sebuah metafora bahwa ada yang di lantai bawah dan ada yang di lantai atas gitu. Dan kadang-kadang yang di lantai atas itu kalau merencanakan sesuatu atau punya ambisi sesuatu, agendanya tuh nggak nyampe ke yang di lantai bawah biasanya. Oh iya. Iya Gitu benar. Jadi kadang-kadang yang bawah nih kalau udah mulai naik ke atas baru lihat tuh bobroknya di atas kayak apa tuh. Gitu. Kayak di kantor-kantor juga ya. Emang settingnya kantor kita. Emang settingnya kantor. Settingnya Ya. kantor. Oke. Gitu. Makin penasaran kan? Kita lihat aja trailernya berikut ini. Wow, ini fresh sih saya lihat. Tapi ini suasananya kayak horor ya, Mas Randy? Atau sebenarnya apa? Ini tuh kita bilangnya psychological drama sih. Psychological drama. Ya. Oke. Kenapa harus psychological drama? Apakah segmen ini bisa masuk di industri perfilman Indonesia? Aku rasa sih sekarang penonton kita udah pada pinter-pinter ya. Oke. Jadi kayaknya sudah siap harusnya dapat subgenre yang lebih variatif gitu. Ya. Dan dari tes kita nobar dan premier kemarin, ini bukan drama psikologi yang kayak nonton harus mikir gitu, bingung gitu. Enggak, malah kita ngelihat reaksi penonton tuh kayak nonton film horor gitu. Oke. Padat gitu reaksinya, ntar teriak, ntar ketawa, ntar tegang, ntar hening, shock dan segala macam. Jadi lumayan sebenarnya tontonannya ringan,
Tapi bukan film ringan gitu. Iya, iya, iya. Kayak masuk wahana ya. Kayak masuk wahana, bener. Kayak masuk wahana. Iya, Oke, jadi bener. padat tuh selama sekitar 100 menit ya. Iya. 100 menit penonton dibawa ketakutan, ketawa. Penasaran, tegang, terus ada satu titik di film yang kita tes di semua screening, itu Klimaks. pasti itu langsung shock, hening kayak bener-bener pada mukanya bengong gitu kayak kita kalau pas adegan itu di layar kita lihat reaksi penonton tuh selalu gitu. Tadi juga ada kata-kata dari Mas Ferdi kan sebagai Hansen ya. Yes. Penguasa adalah tukang kayunya. Iya, iya. Jadi dijapu saya nih. Aduh. Jadi sebenarnya film ini tuh mengangkat soal apa? Apakah memang soal negara kita kah atau negara yang lain atau seperti apa nih Mas Ferdi? Jadi memang kalau misalnya secara surface-nya dulu ya, biar aman ya saya ya. Tenang, aman sih, lucu nggak lucu yang penting aman. Nah, jadi memang Hansen di sini adalah CEO baru dari PT Jamsalen yang adalah developer atau kontraktor yang bekerja sama dengan pemerintah yang tadi diperankan oleh Tegar Satria. Kebetulan nama Tegar di situ Joko karakternya. Oh, jadi jafu lagi saya. Dan berbicara soal pembangunan di sebuah area yang akan menjadi ibu kota baru. Jadi jafu lagi saya. Aduh, saya mau lari nih sebenarnya. Nyapu ini susah banget ya. Nah, kebetulan saya dulu anak dari tukang kayu. Oke. Gitu, jadi saya gunakan metafora itu kepada si pejabat ini yang lagi negosiasi lah ceritanya bahwa negara itu kan kayu. Kalau misalnya penguasa tukang kayunya tapi tetap butuh pisaunya, yaitu pengusaha gitu. Dan kalau misalnya si tukang kayu ini nggak hati-hati, pisau juga bisa melukai tukang kayu gitu istilahnya. Dieksekusi sama si Joko tadi kan? Iya. Maksudnya Joko pemeran itu tadi. Iya, Gitu. Joko yang tadi, betul. Iya. Ini produksinya kapan sih, Mas Randi? 2024 kita produksi. Ya. Oh, 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu. Kenapa baru ditayangkan tahun ini, Mas Randi? Karena paling relevan nggak sih? Bukan? Iya juga sih. Agak cepetan kalau nggak ya. Iya, Iya belum juga sih, rame Mas. kalau 2025 belum rame. Kenapa Mas Randi harus tahun ini? Apakah memang udah rencana dari dulu akan ditayangkan tahun 2026? Sebenarnya sih kalau jadwal penayang kan emang ada dapatnya dari pihak yang pengen menayangkan, Oke. ya pihak bioskopnya dapatnya kebetulan di tanggal itu. Gitu. Oke. Jadinya blessing in disguise. Blessing in disguise. Iya, dan momennya pas ya Mas Yes, Ferdi ya kalau dilihat pas ya banget, tahun pas ini. Iya. Karena tadi relate banget. Iya, banyak yang ini sama tukang kayu soalnya. Kayak penonton Indonesia banyak yang sensitif sama tukang kayu. Iya, iya, iya. Aduh, saya juga deg-degan ini. Iya, iya. Aduh, ini bukan kayu beneran lagi. Mas Randi gimana membangun karakter setiap pemain di sini dan bagaimana? Mas Randi deh, pendapat Mas Randi soal Mas Ferdi. Waktu bikin cerita awal tuh kan emang dari aku inisiasinya. Terus aku assign Arya Gardadipura, Sinekrip, itu untuk nulis skrip. Nah dia tuh sistemnya tuh bikin plot dulu biasanya. Plot ceritanya dari depan sampai belakang, rough, kurang lebih kayak gimana. Nah dari situ balik ke aku yang bikin karakternya. Jadi aku bikin Hansen seperti apa, terus Doris, Dani seperti apa, Oke. terus Ismi Melinda sebagai Linda juga seperti salah satu tuh aku bikin. Nah pas lagi bikin itu emang dari awal kebayangnya yang jadi Hansen itu ya nggak ada lain nggak bukan harus Ferdi. Gitu. Oke. Ketemu di tempat fotokopi nih kalau baca. Iya benar, udah harus ingat. Lo pernah ketemu dulu ya? Iya benar. Lepas syuting gue nggak tahu. Lagi buka kelas acting. Iya. Buka kelas acting dia Oke. ngeprint brosur kayaknya. Awal-awal gue buka kelas acting awal-awal banget tuh. Dan seharusnya bukankah ke depan harusnya banyak film-film seperti ini dong? Di Harusnya. industri film Indonesia. Mudah-mudahan kalau teman-teman penonton Indonesia responnya bagus, mereka kan banyak tuh yang kayak suka di sosial media bilang film Indonesia gitu-gitu aja, horor lagi. Silakan nonton ini gitu. Karena kalau misalnya kalian suka, nanti bakal banyak lagi yang dibuat yang fresh-fresh kayak gini gitu. Iya. Membuat kita berpikir tadi tetap dapat sensasi menontonnya Yes. dan sebagainya. Mas Randi, pastinya setuju dong ke depan akan ada proyek-proyek seperti ini lagi. Oh iya dong harus. Iya. Apa yang membuat Mas Randi
akhirnya tergerak begitu untuk membuat proyek seperti ini yang tidak hanya menghibur tapi juga mendidik kan? Ya, sebenarnya balik ke diri sendiri juga sih ya. Aku suka juga dengan film seperti ini, Oke. jenis seperti ini. Jadi aku mencoba bikin film yang aku sendiri juga pengen tonton gitu. Iya, bisa dinikmati sendiri ya. Ya. Oke. Tapi apakah genre thriller masih mendapat tempat di penonton Indonesia, Mas Ferdi? Nah, ini sebenarnya kan orang di belakangnya salah satunya adalah Mas Toro. Mas Toro itu produsernya dari The Raid. Saya dulu kerja bareng sama Mas Toro di The Raid 1. Dan waktu itu pas ketemu pertama kali juga di Troyes, Mas Toro bilang, ini sebenarnya kayak The Raid Fair, tapi nggak ada berantemnya. Maksudnya dalam arti intensitas ketegangan dan serunya tuh nggak pakai fighting pencak silat dan segala macam, tapi dengan tekanan psikologis drama gitu. Oke. Jadi makanya pas kenapa orang-orang nontonnya kayak gitu, karena Mas Toro, Randy dan teman-teman di Troyes Pictures tuh tahu bahwa ini film akan sama serunya dengan film yang sudah sukses sebelumnya. Iya, Cuman dibungkus dengan sangat berbeda dan lebih sulit ya sebenarnya. Karena kita nggak pakai pukul-pukulan, ledakan, tusuk-tusukan yang bagaimana nih, bener-bener pakai memanipulasi pikiran penonton, dikasih belok kiri, belok kanan. Jadi itunya yang kita mainin, tapi ketegangan dan itunya sama sebenarnya kayak nonton The Raid. Ya. Oke. Impact-nya sama. Impactnya sama. Impact-nya sama. Iya. Apa harapannya Mas Randi untuk film ini, Live? Harapannya sih, ya pasti ini akan menjadi opsi buat penonton supaya opsinya jadi lebih lebar. Betul. Iya, dan dari situ kan bisa buka pintu-pintu yang lain ya. Ya, dan tentunya ini untuk kemajuan industri film Indonesia juga. Yes. Ya, kita juga punya banyak pilihan film. Betul. Dan juga bisa terus mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Betul. Ini film soalnya udah harum banget. Oh iya? Di mana aja tuh? Ren? Serius, di mana aja? Sebutin dong, Mas Randi. Kita masuk selection tuh di Los Angeles, Fantasy Film Festival, and then ada Dubai juga, terus sama terakhir tuh di TNFF di Barcelona. Barcelona. Itu jadi audience award juga di situ ya. Kita dapat nominasi yang di Los Angeles tuh 4 kategori ya. Best 4 kategori. ya, Best Feature, Director, Best Cinematography, sama Screenplay. Jadi makin penasaran kita buat nonton Live ya. Iya, apalagi ya yang hari ini. di Barcelona itu Ya, Barcelona menang kita baru menang kemarin. Audience Choice Award. Berarti Audience Choice Awards. orang-orang Barca aja nonton ini suka gitu loh kan. Masa kalian yang di Indonesia nggak suka? Jangan lupa saksikan Live di bioskop kesayangan Anda yang bikin Anda selalu nyaman. Terima kasih Mas Ferdi dan Mas Randi sudah bergabung di Midnight Live. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu dan sukses untuk film Live. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Dan tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Nah, seperti biasa hari Kamis ini kita akan ngobrol bareng Aumania. Yeah. Dalam Come On Kamis Omon-Omon Online. Yes. Kali ini kita akan omon-omon online. Yes. Bareng Aumania cabang Jakarta Timur. Deket nih. Namanya Era Gilang Raya sudah tersambung dengan kita. Halo, selamat malam Era. Halo, selamat malam Midnight Live. Halo Kak Rita. Yeay. Apa kabar Era? Kabar baik, dirimu apa kabar? Baik dong. juga dong, makin pede lagi. Setelah pakai parfum. Pakai parfum. Fordan. Iya. Semangat kan Tong? Makin pede kita. Iya, kita udah sama Otong juga di sini. Otong udah terlihat pede dan bersinar. Wah. Iya. Dompetnya dong belum bersinar. Waduh, THR masih lama. Masih Era udah THR-an belum? Udah dapet THR belum? Aku belum. Sabar aja. Jangan-jangan Era yang ngasih THR. Oh iya juga nih, bener Iya. juga nih. Kan Era nih seorang wira swasta. Oh iya. Begitu. Era tinggal di mana sih Era?
Di Rawamangun, Jakarta Timur. Oh, anak Skitro, sekitar Rawamangun. Dulu saya nongkrongnya di Arion tuh. Wede. Oh, Iya. banyak kan orang yang tahu Rawamangun itu identik dengan Arion, Veldrum, Kak. Iya Iya, benar, benar. Arion, Veldrum. Wah, udah berapa lama tinggal di Rawamangun, Era? Dari tahun 91. Wah. Kak Reza di Arion ngapain, Kak? Mejeng. Di Arion? Ya biasalah, cari-cari ini angin. Katanya sekalian jual daun. Era, kesibukannya apa aja? Selain jualan, dagang, ya main longboard. Wih, longboard. Main longboard. Longboard sama skateboard bedanya apa sih, Era? Perbedaannya main ini sih fungsinya, Kak. Longboard itu kan awalnya kan akhir tahun 1950-an. Itu sebagai alternatif selancar untuk tetap berselancar. Jadi alternatifnya untuk berselancarnya di darat. Jadi dikembangkan, selama dikembangkan akhirnya jadi olahraga ya berbagai teknik trik seperti downhill, freeride, freestyle, dan dancing. Kalau skateboard itu identik dengan main triknya lebih banyak ya, lebih sulit ya. Itu kebanyakan mayoritasnya yang main tuh kebanyakan cowok, Kak. Kalau longboard, kalau bagi saya perempuan sih masih bisa saya mainkan, masih bisa saya untuk latihan. Kalau skateboard tuh bagi saya sih sulit, jadi saya mainnya longboard aja. Oke, udah berapa lama menekuni longboard, Era? Aku mulai aktif mainnya zaman pas-pas corona ya, tahun 2020. Pas Itu jalanan pun sepi ya. mainnya juga masih skateboard. Iya, Oke. kan lagi pula long distance, terus ya udah saya ngulik sendirian main daerah rumah. Ya akhirnya banyak sih, maksudnya yang trik-trik yang saya kuasain selama udah berapa tahun ya? Udah hampir ada 5 tahun ini. Oke. Era, di longboard itu kan tadi kamu bilang ada trik-triknya ya. Apa aja sih trik-triknya dan susah nggak dalam mendalami trik-trik tersebut? Memang kalau bagi saya sih susah. Jadi mainnya bertahap, Kak, nggak bisa langsung loncat-loncat. Ya pertama main triknya kita nguasain basic skate dulu. Itu cara push papan bagaimana, cara berdiri di atas papan bagaimana, menguasai kestabilan badan bagaimana. Itu basic skate dulu. Nanti kalau udah bisa, badan udah bisa menyimbangin dengan papan, udah bisa tuh mulai main trik. Kalau aku kan main jurusannya freeride dan technical slide. Jadi mainnya memang di jalanan turunan, tapi ini nggak berpacu kecepatan seperti downhill skateboarding. Downhill skateboarding tuh mainnya lebih, ya pasti kecepatan di atas 50 km dan lebih ekstrim lagi, dan saya kurang ke sana dan bagi saya sih bahaya ya. Jadi saya lebih banyak ngulik teknik sliding. Teknik slidingnya seperti Coleman, Forsyth, atau 360. Ya pasti kalau main longboard pasti kan identiknya pakai bantuan tangan, dan kalau skateboard kan enggak, dia mainnya dia hanya kedua kaki aja. Kalau longboard, freeride, downhill tuh pasti bantuan kedua tangan. Karena ya untuk mengurangi kecepatan papan ya dibutuhkannya namanya namanya pucks. Jadi semacam plastik yang bahannya plastik ya. Aku kurang tahu juga, yang pasti itu kayak semacam plastik, tapi orang bilangnya, yang taunya sih talenan lah, mirip kayak talenan talenan potongan sayur gitu. Jadi pakai sarung tangan kulit biar awet, gak gampang robek, lalu ditempel pucks namanya. Jadi untuk mengurangi kecepatan ya dibutuhkan itu. Iya, yang penting aman ya. Ya dari kita sliding.
dan tidak dan yang pasti dengan menggunakan itu kita terhindar dari cedera parah. Iya. Itu yang pakai paling helm penting. juga tuh. Pakai Biar nggak helm. ditilang. Iya. Tapi biar nggak cedera juga. Itu penting. Era, terima Ya, kasih ya sudah bergabung di Midnight Live. Ya. Sukses selalu, sehat-sehat selalu. Iya, Dan sampai jumpa lagi. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Era. terima kasih. Dan Kak. informasi dari Come On tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Harumnya masih sampai sini. Ya wanginya. Malam Jumat. Malam Jumat ya. Iya. Ya udah kalau gitu kita ketemu lagi besok Yes. di hari Jumat Hari Jumat. di Midnight Live. Lah. Metro TV